Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Amalia N. Ibrahim dengan NIM 060403200083. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah. Sistematika dalam karya tulis ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, yang kedua yaitu bagian inti, dan yang ketiga yaitu bagian akhir. Pada bagian awal memuat beberapa bagian. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada lembar persetujuan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada kata pengantar, yang kelima ada daftar isi, yang keenam ada daftar tabel, dan yang terakhir ada daftar lampiran. Yang selanjutnya yaitu pada bagian inti. Di dalam bagian inti terdapat bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang selanjutnya yaitu pada bab 2. Di dalam bab 2 terdapat kerangka teoritas. Kerangka teoritas yaitu kerangka yang di dalamnya terdapat kajian pustaka ataupun kajian teoritas. Selanjutnya pada bab 3. Di dalam bab 3 membahas tentang hasil pembahasan. Di dalamnya terdapat pokok-pokok kajian dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya yaitu pada bab 3 memuat tentang hasil pembahasan. Di dalam hasil pembahasan terdapat pokok-pokok kajian di dalam karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir yaitu bab 4 adalah penutup. Di dalamnya terdapat daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran, dan riwayat hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang format penulisan karya ilmiah. Objek yang dimuat dalam karya tulis ilmiah ini bisa berupa pengalaman dan pengetahuan, penemuan baru, pengembangan penelitian yang sudah ada. Berikut format penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yakni bagian pembuka, terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. Yang kedua yakni bagian isi. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi istilah, boleh ada atau tidak, hipotesis. Bab 3 kajian pustaka atau landasan teori. Metode penelitian ini bisa berupa jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, desain penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan, terdiri dari hasil dan pembahasan. Bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang ketiga yakni bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan biodata peneliti. Format di atas merupakan format yang lengkap dan runtut dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan size 12. Kertas yang dipakai adalah A4 dengan margin sebagai berikut. Top 4 cm, left 4 cm, right 3 cm, bottom 3 cm. Pada halaman sampul berisi judul, tujuan karya tulis ilmiah, penyusun, lembaga, dan tahun penyelesaian. Pada halaman judul berisi sama seperti halaman sampul, namun sudah mulai pemberian halaman menggunakan huruf Romawi kecil I.
Pada halaman pengesahan berisi judul karya tulis yang disusun oleh, telah diteliti dan disah oleh tanda tangan pembimbing dan kepala lembaga. Pada abstraksi berisi gambaran dari isi seluruh karya tulis. Jangan lupa untuk menuliskan judul, kata kunci, dan line spacingnya 1. Pada kata pengantar berisi ucapan syukur, judul, tujuan, ucapan terima kasih, harapan, kritik, dan saran, serta tempat, tanggal, bulan, tahun dibuatnya karya tulis ilmiah tersebut. Pada bab 1 pendahuluan, format penulisan bagian pendahuluan karya ilmiah. Di bagian pendahuluan biasanya terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama yakni latar belakang. Inti dari latar belakang adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut, seperti mengapa kamu membahas topik tersebut, untuk apa melakukan penelitian tersebut, dan apa yang membuatmu ingin menyelesaikan masalah tersebut. Latar belakang harus ditulis dengan jelas serta mudah dimengerti. Yang kedua yakni rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah, kamu bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kamu jelaskan di bagian pembahasan. Yang ketiga yakni tujuan kajian. Sesuai namanya, tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Tujuan bisa kamu tuliskan secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Format penulisan bagian pembahasan. Pembahasan atau isi merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang kamu bahas. Tentu saja, pembahasan di bagian isi ini harus sesuai dengan latar belakang rumusan masalah dan tujuan yang kamu buat sebelumnya. Isi biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Format penulisan bagian penutup karya ilmiah. Penutup makalah merupakan bab terakhir pada suatu karya ilmiah, yaitu tepatnya pada bab ketiga. Penutup makalah menjadi hal yang penting pada sebuah karya ilmiah, di mana pada penutup makalah ini terdapat beberapa hal pokok dalam sebuah makalah, yaitu yang pertama adalah kesimpulan. Pada simpulan makalah berisikan suatu kesimpulan dari sebuah makalah yang dapat ditulis poin pokok pada makalah. Kesimpulan atau simpulan merupakan bagian penting sebuah makalah. Pembaca yang tidak memiliki waktu cukup untuk membaca naskah selengkapnya cenderung membaca bagian-bagian penting saja, antara lain yaitu kesimpulan. Oleh karena itu, kesimpulan harus disusun secara sebaik mungkin. Untuk menghasilkan kesimpulan yang baik, perhatikan persyaratan berikut ini. Yang pertama yaitu persyaratan materi atau isi. Kesimpulan berupa interpretasi atau hasil analisis, dapat berupa inferensi, dan dapat pula berupa implikasi. Kesimpulan menyajikan gambaran isi karya tulis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya secara singkat dan meyakinkan. Kesimpulan skripsi atau makalah disertai saran-saran yang ditunjukkan secara jelas kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok orang dalam lembaga tertentu. Kesimpulan jawaban masalah yang telah dirumuskan dalam sebuah pendahuluan. Kesimpulan merupakan bab penutup berisi uraian singkat atau rincian yang merupakan konsekuensi pembahasan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tidak menyajikan kutipan dan demisi. Kesimpulan tidak menyajikan hal-hal yang tidak diuraikan sebelumnya. Kemudian ada persyaratan bahasa. Secara umum persyaratan ejaan, pilihan kata, kalimat, dan paragraf serupa dengan persyaratan bahasa pada naskah utama. Perbedaan terdapat pada pilihan kata, terutama kata-kata transisi yang cenderung mengandung hubungan penegas. Misalnya, dengan demikian, jadi dapat disimpulkan bahwa fakta menunjukkan adanya kecenderungan, hubungan yang menyatakan hasil atau akibat, misalnya jadi, hasilnya, akibatnya. Yang ketiga adalah persyaratan penyajian. Kesimpulan dapat disajikan dalam bentuk paragraf semacam esai dan dapat pula berupa butir-butir rincian. Jika rumusan masalah dalam pendahuluan ada 2 butir, kesimpulan sekurang-kurangnya juga 2 butir, karena kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama pendahuluan. Yang kedua adalah kritik saran.
Kritik saran merupakan informasi untuk ditindaklanjuti oleh pembaca bila akan mengadakan penelitian lanjutan. Saran ini bukan merupakan saran peneliti atau penulis pada objek penelitian atau instansi tertentu. Saran ini ditunjukkan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, format penulisan bagian acuan karya ilmiah. Format penulisan bagian acuan karya ilmiah seringkali menjadi poin utama dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Bagian ini terdiri dari satu, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, di mana digunakan sebagai sumber dalam penulisan karya ilmiah atau laporan penulisan. Daftar pustaka dalam sebuah makalah dapat dijadikan sebuah pengukuran tingkat profesionalitas seseorang. Penulisan daftar pustaka menjadi sebuah nilai penting dalam sebuah makalah. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan keaslian tulisan. Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa yang dituliskannya tidak merupakan hasil pengambilan tulisan orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikirannya sendiri. Yang ketiga yaitu lampiran. Bagian ini berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup disajikan secara naratif dan menggunakan sudut pandang orang ketiga, bukan menggunakan kata saya atau kami. Hal yang perlu dimuat dalam riwayat hidup adalah biodata diri penulis. Sebagai kesimpulan, karya tulis ilmiah yaitu karya tulis seseorang yang ingin memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni yang diperolehnya melalui kajian kepustakaan, penelitian, ataupun pengalaman dari orang-orang sebelumnya. Dalam karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, yang kedua yaitu bagian inti, dan yang ketiga yaitu bagian akhir. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga videonya dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.